Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irsyadul Libat dari kelas Kimia Analis 1, absen 21, asal sekolah SMKN 1 Cermi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang budaya kerja 5R. Setiap perusahaan pasti mengharapkan suatu lingkungan kerja yang selalu bersih, rapi, dan masing-masing orang mempunyai konsistensi dan disiplin diri, sehingga mampu mendukung terciptanya tingkat efisiensi dan produktivitas yang tinggal di perusahaan. Namun pada kenyataannya kondisi ini sulit terjadi di setiap perusahaan. Banyak perusahaan yang seringkali mengeluh begitu sulitnya dan banyak membuang waktu hanya untuk mencari data atau sarana yang lupa penempatannya. Tidak hanya itu, seringkali kita kurang nyaman dengan kondisi berkas kerja yang berantakan dan tidak jarang memicu kondisi emosional kita. Beberapa permasalahan tersebut di atas dapat kita atasi dengan melakukan penerapan program 5R atau ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin, yang merupakan adaptasi program 5S, Seri, Seitun, Seisu, Shigetsu, dan Shizuke, yang dikembangkan di Jepang dan sudah digunakan oleh banyak negara di seluruh penjuru dunia. Ini merupakan suatu metode sederhana untuk melakukan penataan dan pembersihan tempat kerja yang dikembangkan dan diterapkan di Jepang. 5R merupakan budaya tentang bagaimana seseorang memperlakukan tempat kerja secara benar. Bila tempat kerja tertata rapi, bersih, dan tertib, maka kemudahan bekerja perorangan dapat diciptakan, dan dengan demikian 4 bidang sasaran pokok industri, yaitu efisiensi, produktivitas, kualitas, dan keselamatan kerja dapat lebih mudah dicapai. Ringkas. Prinsip ringkas adalah memisahkan segala sesuatu yang diperlukan dan menyingkirkan yang tidak diperlukan dari tempat kerja. Mengetahui benda mana yang tidak digunakan, mana yang akan disimpan, serta bagaimana cara menyimpan supaya dapat mudah diakses terbukti sangat berguna bagi sebuah perusahaan. Langkah melakukan ringkas: 1. Cek barang yang berada di area masing-masing. 2. Tetapkan kategori barang-barang yang digunakan dan yang tidak digunakan. 3. Beri label warna merah untuk barang yang tidak digunakan. 4. Siapkan tempat untuk menyiapkan atau membuang atau memusnahkan barang-barang yang tidak digunakan. 5. Pindahkan barang-barang yang berlabel merah ke tempat yang telah ditentukan. Rapi. Prinsip rapi adalah menyimpan barang sesuai dengan tempatnya. Kerapian adalah hal mengenai sebagaimana cepat kita meletakkan barang dan mendapatkannya kembali pada saat diperlukan dengan mudah. Perusahaan tidak boleh asal-asalan dalam memutuskan di mana benda-benda harus diletakkan untuk mempercepat waktu untuk memperoleh barang tersebut. Langkah melakukan rapi: 1. Rancang metode penempatan barang yang diperlukan sehingga mudah didapatkan untuk dibutuhkan. 2. Tempatkan barang-barang yang diperlukan ke tempat yang telah dirancang dan disediakan. 3. Beri label atau identifikasi untuk mempermudah penggunaan maupun pengembalian ke tempat semula. Bersih. Prinsip bersih adalah membersihkan tempat atau lingkungan kerja, mesin atau peralatan, dan barang-barang agar tidak terdapat debu dan kotoran. Kebersihan harus dilaksanakan dan dibiasakan oleh setiap orang, dari CEO hingga pada tingkat office boy. Langkah melakukan bersih: 1. Penyediaan sarana kebersihan. 2. Pembersihan tempat kerja. 3. Peremajaan tempat kerja. Dan 4. Pelestarian bersih. Rawat. Prinsip rawat adalah mempertahankan hasil yang telah dicapai pada 3R sebelumnya dan membakukannya atau standarisasi. Langkah melakukan rawat: 1. Tetapkan standar kebersihan, penempatan, penataan. 2. Komunikasikan ke setiap karyawan yang sedang bekerja di tempat kerja. Rajin. Prinsip rajin adalah terciptanya kebiasaan pribadi karyawan untuk menjaga dan meningkatkan apa yang sudah dicapai. Rajin di tempat kerja berarti pengembangan kebiasaan positif di tempat kerja. Apa yang sudah baik harus selalu dalam keadaan prima setiap saat. Prinsip rajin di tempat kerja adalah lakukan apa yang harus dilakukan dan jangan melakukan apa yang tidak boleh dilakukan. Langkah melakukan rajin: 1. Target bersama. 2. Teladan atasan. 3. Hubungan atau komunikasi di lingkungan kerja. 4. Kesempatan belajar. Terima kasih presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.